Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini, sejenak mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua jenis orang di dunia ini, yaitu orang yang bijaksana dan orang yang bebal. Orang bijaksana dan orang bebal adalah sama-sama manusia yang tidak sempurna. Mereka tidak terhindar juga dari perbuatan yang salah. Namun yang membedakan orang yang bijaksana dan orang yang bebal adalah respon mereka terhadap kesalahan yang telah mereka perbuat. Orang yang bijaksana akan menerima teguran untuk merubah dirinya. Sedangkan orang yang bebal tidak akan menerima teguran, bahkan menghina teguran tersebut. Saudara-saudara, firman ini mengajarkan kita untuk hidup bijaksana melalui kisah Raja Daud, di mana mengingat kebesaran dan kehebatan Daud yang hampir tidak pernah mengalami kekalahan dalam peperangan, dan kebijaksanaannya dalam memimpin, menyatukan dan mensejahterakan umat Israel menjadi kerajaan yang besar pada zamannya, merupakan sebuah hal yang agung dan terhormat. Tetapi bagaimanapun Daud adalah manusia biasa yang pasti pernah melakukan kesalahan atau kesilapan dalam hidupnya. Ia melakukan kesalahan dengan mengambil istri orang lain. Nama perempuan itu adalah Batsyeba dan suaminya bernama Uria, seorang panglima perang Daud. Ketika Tuhan mengetahui bahwa hambanya yang dipilihnya, yaitu Daud, melakukan kesalahan, maka ia pun datang menegur Daud melalui Nabi Natan dengan menunjukkan dengan jelas dosa yang dilakukan oleh Daud. Lalu Daud yang mendengar teguran tersebut, meskipun dia adalah seorang raja yang besar, tapi ia pun menjadi malu dan merasa sangat bersalah. Sehingga ia pun segera menyesalinya. Ia bertobat, ia mengakui dosa dan salah di hadapan Nabi Natan. Dalam hal ini terlihat kebijaksanaan Raja Daud yang memilih untuk merendahkan hati, untuk mau dididik oleh Tuhan melalui teguran Nabi Natan. Dan Daud pun akhirnya dikenang sebagai seorang raja yang mau ditegur akan dosanya dan yang mau bertobat dari kesalahannya. Dan Daud pun menerima kembali kasih Tuhan. Ia tidak mati karena Tuhan mengampuninya. Bahkan dari keturunan Daud terlahirlah raja yang paling berhikmat, yaitu Salomo. Dan terlahir juga Mesias, yaitu raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, melalui nas ini, maka pada hari ini marilah kita letakkan segala kehormatan dan kehebatan dalam pencapaian yang dinilai oleh dunia kepada kita. Dan marilah kita mengambil pilihan untuk mau merendahkan hati, mau ditegur serta dikoreksi oleh Tuhan. Biarlah kita digolongkan olehnya sebagai orang yang bijaksana, yang mau mengaku salah dan berubah
ketika dinasihati atau diingatkan oleh firman-Nya. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memampukan kita menjadi orang yang bijaksana, yang mau merespon kesalahan kita untuk berubah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu saat ini yang boleh kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengingatkan kami manusia yang lemah, yang penuh dosa, yang tidak sempurna ini. Kiranya melalui hikmat Tuhan, kami beroleh hidup yang bijaksana seperti Daud hamba-Mu, yang mau ditegur, yang mau mengakui kesalahannya, yang menyesalinya, dan yang mau berubah. Mampukan dan kuatkanlah kami ya Bapa untuk melakukan kehendak-Mu tersebut. Ya Bapa yang penuh kasih, ampunkan kami dari setiap dosa dan kekurangan kami. Kiranya Engkau juga yang memberkati hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.